Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Jawa Timur mengalami tantangan dalam pengembangan aparatur sipil negara di masa pandemi, terutama persoalan digital talent gap. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur dalam Seminar Nasional Pengukuhan DPD IAPA Indonesia Wilayah Jawa Timur periode 2021-2024. Ini tantangan pengembangan kompetensi ASN di masa pandemi COVID-19. Jadi kalau ada tuntutan pemanfaatan teknologi informasi, digital transformation, yang tadi disampaikan Prof. Irwan bahwa sekarang ada digital talent gap, betul sekali Bapak. Bagaimana format ini? Kita tentu tidak bisa memaksakan, misalnya katakan para kepala OPD, langsung mereka harus belajar proses digitalisasi secara lebih advance, lebih cepat. Banyak yang mengalami gap ya. Oleh karena itu kembali mencangkok mereka yang memang sudah memiliki kepakaran kompetensi itu menjadi bagian yang sangat penting. Kita juga mengalami refocusing, ini semua juga dilakukan. Peralihan metode pelaksanaan pelatihan ini yang biasanya klasikal kemudian jadi non klasikal. Saya ingin masuk ini saya menyebut mungkin tidak terlalu tepat saya menyebut jati diri birokrat Jatim. Tapi intinya beginilah, pokoknya ASN Jatim harus berintegritas, ASN Jatim harus kreatif dan inovatif, ASN Jatim harus menguasai baik soft skill maupun hard skill. Pemirsa, pemerintah dinilai belum dapat mengkombinasikan kebijakan peningkatan kinerja ASN dan pengukuran kinerja. Meskipun demikian, keselarasan antara kinerja individu ASN dan kinerja organisasi mulai dimasukkan dalam Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Hal ini disampaikan Ketua DPD IAPA Jawa Timur dalam Seminar Nasional dan Pengukuhan DPD IAPA Indonesia Wilayah Jawa Timur periode 2021-2024. Sampai hari ini upaya itu sudah banyak dilakukan, gitu ya. Tapi pertanyaannya yang harus dijawab, bagaimana kontribusi kinerja individu ASN itu bagi pencapaian kinerja organisasi? Karena pada hakikatnya, gitu ya, organisasi melalui peraturan yang ada itu diukur secara berbeda melalui sakip yang ada. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Gubernur, bahkan sakip itu jangan dianggap sebagai sebuah prestasi dalam artian peringkat, tapi itu sebagai sebuah kinerja kan seperti itu. Nah, berarti ada satu benang merah antara kinerja individu dan kinerja organisasi dalam sebuah sistem yang tergabung seperti itu. Nah, ini menurut saya konsep dasar dari Permenpan RB itu ada piramida. Ini yang coba menggabungkan secara vertikal maupun secara horizontal dari teori yang di atas tadi. Ini menarik gitu ya, bahwa orientasi di kiri ini adalah orientasi pelayanan. Bagaimana di tingkat pelaksana jabatan fungsional itu mensupport bagaimana kualitas dan ekspektasi dari layanan yang ada, baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitasnya. Ini saya kira mulai ada satu benang, mulai ada satu formula desain yang menggabungkan antara sistem manajemen pegawai dengan sistem manajemen kinerja di institusi atau lembaga. Ini perkembangan, tapi sekali lagi perjalanannya cukup jauh, 2014 sampai 2021 ya, berdasarkan undang-undangnya baru mulai didesain sekarang. Ini cukup lambat memang, tapi setidaknya ada formula baru seperti itu.
Industri 4.0 yang digaungkan oleh Jerman berfokus pada peningkatan teknologi, sedangkan Society 5.0 yang digaungkan oleh Jepang berfokus pada peradaban manusia atau masyarakat. Di Jepang mulai tahun 2010 berfokus pada Smart Society and Social Thinking or Sociological Improvement yang bukan hanya mengembangkan teknologi, melainkan juga aspek masyarakatnya. Demikian disampaikan oleh Profesor Muhammad Aziz pada The Second International Conference on Innovation and Technology. So I think these kinds of thinkings, the way of thinking is I think also very important for us, especially for in business case, because we are also facing any kind of several problems, complex problems, not only correlated to any kind of physical technological improvements, but also to any kind of cultural and also any kind of human resource capacities itself. And when we are talking about Industry 4.0 and Society 5.0, in general, they are showing similar points of views over years. Basically, Society 5.0 and Industry 4.0 in these points also sharing the combinations or the synchronizations of big data, artificial intelligence, also communication technology, or usually now we are focusing on the 5G technologies in this one. But unfortunately, when we are talking about the big data, there are some considerations. I think later maybe Dr. Suku can explain in detail about this one, because I believe that Dr. Suku is more detailed about this one, because I come from mechanical engineering, so it is not my area to explain in detail about this one. But as my understanding is that it's really not easy, including also in the field of energy. Actually, when we are dealing with that kind of big data, we are always facing with this kind of problems. The volumes of the big data that we have is really big. Okay, that's including like for the energy, includes any kind of energy generations, energy generated from any kind of renewable energy sources, from any kind of fossil fuels, and also the energy which is consumed by the consumers. And also the velocity is very fast. Pemirsa, masih antri saat mencuci kendaraan, kini telah hadir Sitor, aplikasi cuci motor besutan tim PKMUB yang memberikan fasilitas kepada masyarakat agar tidak terlalu lama mengantri saat ingin mencucikan motornya. Perwakilan tim Wildan Wicaksono menjelaskan latar belakangnya tercipta aplikasi ini. Motor sendiri ini merupakan kepanjangan dari cuci motor, di mana aplikasi Sitor ini dilatar belakangi oleh potensi jumlah kendaraan bermotor, terutama sepeda motor yang ada di Indonesia, itu memiliki berjumlah lebih dari 100 juta unit sepeda motor. Dan ini merupakan salah satu potensi yang kami jadikan acuan mengapa kami ini ingin membuat Sitor. Pertama itu. Kemudian selanjutnya, pada umumnya Sitor ini pada saat seseorang ingin mencuci sepeda motor, seseorang tersebut harus mengantri pada lokasi cuci motor, mana apabila antrian itu cukup panjang, maka tentunya akan membuat secara psikologis akan jenuh dan cukup banyak menguras waktu untuk mengantri, di mana untuk mencuci satu unit motor sendiri itu diperlukan waktu 30 menit. Untuk maksimal itu 30 menit untuk satu unit motor. Jadi apabila terdapat 3 antrian, nah itu waktu tunggunya lumayan lama, sekitar 1,5 jam. Nah dari situ kami mencoba untuk mencari permasalahan yang lebih berfokus pada keinginan pelanggan, di mana pelanggan juga ingin difasilitasi mengenai istilahnya seperti umpan balik setelah menerima layanan jasa cuci sepeda motor. Nah, dari situ kami juga merancang aplikasi Sitor ini supaya bisa untuk memesan antrean. Jadi di rumah memiliki waktu kosong jam berapa, nanti bisa untuk melakukan pemesanan jam, setelah itu bisa datang ke lokasi cuci motor tanpa harus antri. Nah, di sini
kami juga memberikan fitur pada aplikasi Citor bahwa setelah menerima layanan, pengguna juga dapat memberikan umpan balik, memberikan nilai apakah cuci motornya sudah sesuai dengan keinginan atau waktu cuci motornya cepat misalnya, atau cuci motornya sangat baik, petugasnya ramah, dan sebagainya. Nah, Citor ini juga menjalin UMKM, di mana UMKM yang karena saat ini masih di Kota Malang saja, kami menggandeng UMKM jasa cuci sepeda motor supaya dapat mendukung visi dari pemerintah, yaitu berupa digitalisasi usaha UMKM. Itu untuk kira-kira alasan yang kenapa Citor ini kami rancang seperti itu. Pemirsa, limbah bunga mawar potong yang mencapai 50 kg per hari menjadi masalah lingkungan bagi warga Gunung Sari Batu. Namun berkat tangan dingin sekelompok mahasiswa UB, kini limbah bunga mawar diubah menjadi pupuk cair organik yang bisa bermanfaat secara lingkungan dan ekonomi. Mas, yang kemarin kita sudah lakukan ini berada di Desa Gunung Sari, Kota Batu, Bapak. Nah, untuk kegiatannya sendiri, kami melakukan kegiatan Pengmas yang mitranya yaitu Ibu-Ibu PKK Gunung Sari. Nah, di sana itu kami melakukan sosialisasi tentang pembuatan pupuk organik cair, yang di sini pupuk organik cair itu berbahan dasar dari limbah bunga mawar gitu. Nah, kenapa kami melakukan Pengmas ini di Gunung Sari? Karena di Gunung Sari ini memiliki kekayaan atau mayoritas warganya atau petaninya ini berbudidaya tanaman mawar begitu, bunga mawar. Nah, di sana itu untuk limbahnya sendiri, jadi produk mereka ini yaitu bunga mawar potong gitu. Nah, untuk limbahnya saat sortasi bunga itu bisa per harinya itu sampai 50 kg gitu. Karena banyak sekali warga di sana yang memiliki lahan budidaya mawar begitu, Pak. Nah, sehingga dari kami ini memilih atau mentargetkan program dari limbah kemudian diubah menjadi pupuk organik cair yang bisa dijual seperti itu. Tapi untuk saat ini kami masih dalam uji POC-nya, jadi belum sampai dipasarkan seperti itu, Pak. Kemudian selain keuntungan ekonomis tentunya, di mana ibu-ibu PKK sebelumnya hanya bekerja sebagai tani atau potong mawar saja, jadi bisa sebagai produksi atau memproduksi dari POC-nya tersebut. Kemudian dari segi lingkungan juga dapat mengurangi limbah mawar tersebut, karena sebelumnya itu limbah mawar hanya dibakar terus dibuang di sungai seperti itu, Pak. Tentunya berakibat buruk bagi lingkungan.
Pemirsa, penyemprotan tanaman cabai secara manual untuk lahan yang luas cukup menyulitkan petani. Namun berkat inovasi mahasiswa Teknik UB, kini hal tersebut dapat teratasi. Mahasiswa UB melalui program kreativitas mahasiswa merancang Protangin Plus, yakni pompa air menggunakan tenaga matahari dan angin yang digunakan untuk melakukan penyemprotan lahan pertanian cabai warga. Perkenalkan, nama saya Dimas Adian Deka Mahendra. Di sini saya mengikuti program kreativitas mahasiswa bidang KMPM atau pengabdian kepada masyarakat. Di sini tim kami terdiri dari 4 orang anggota dan salah satu saya sebagai ketua atas nama Dimas. Program kami di sini tuh menawarkan sebuah alat pompa air tenaga angin dan matahari yang kami sebut Protangin Plus. Jadi Protangin Plus di sini itu berfungsi untuk menyedot air dari dalam sumur menggunakan sumber energi angin dan energi matahari atau biasa kita sebut energi surya menggunakan panel surya. Tujuan kami melaksanakan Protangin ini itu karena saya melihat masyarakat mitra di Magelang itu mengolah lahan itu dalam penyemprotan masih menggunakan hand spray konvensional yang pompa dan menggunakan seperti ransel itu. Saya melihat itu mereka tuh melaksanakan penyemprotan itu cukup berat, terutama ketika musim kemarau panas sekali dan perlu balik menimba air di sumur. Oleh karena itu saya dan tim menawarkan solusi itu menggunakan Protangin Plus itu. Jadi keunggulannya di sini itu Protangin Plus itu tidak perlu menggunakan listrik rumah ataupun menggunakan bahan bakar minyak bumi. Jadi hanya dari energi alternatif matahari dan energi putaran kincir angin. Jadi tidak memerlukan biaya spesial untuk menggerakkan alat ini. Unggulannya ini dibanding dengan hand spray konvensional itu untuk efisiensi waktu bisa berkurang 40% dan untuk jangkauan lahannya itu untuk sekitar 300 meter persegi itu bisa 250% lebih cepat seperti itu, Pak. Pemirsa, Unit Pemberdayaan Perempuan Progresif atau P3EMUB melakukan berbagai edukasi tentang bahaya kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang saat ini marak terjadi di kalangan mahasiswa baru. KBGO dilakukan oleh pelaku yang melecehkan korban menggunakan teknologi informasi dan sosial media seperti dijelaskan oleh Kepala P3EMUB berikut ini. Nah, untuk isu KBGO sendiri, untuk saat ini sedang kita angkat karena di masa pandemi ini, dan lagi saat masa ospek itu terutama, itu banyaknya kasus KBGO ya, terutama saat ospek dan lagi saat pandemi. Makanya sekarang ini kita lagi concern untuk mengangkat isu KBGO, karena di UB sendiri tuh KBGO juga meningkat ya, kasusnya meningkat, dan lagi cukup banyak mahasiswa di Brawijaya ini yang melaporkan kepada P3 bahwa mahasiswa ini mengalami KBGO gitu. Makanya sekarang lagi kita angkat isunya dan juga mengawal teman-teman lah biar tidak terkena kasus KBGO untuk teman-teman yang lainnya gitu. Kalau untuk KBGO sendiri jenisnya ada banyak. Kalau menurut Komnas Perempuan tuh ada 8. Nah, tapi kalau yang untuk sering terjadi ya, apalagi untuk mahasiswa biasanya, dan yang sering terjadi di lingkungan UB itu biasanya kayak ada pelakunya tuh ngechat mahasiswa ini kayak minta foto atau berbau-bau pelecehan, kayak gitu lebih seringnya. Dan lagi saat ospek ini biasanya dari pelakunya ini masuk ke dalam grupnya maba, dan lagi ketika ada Zoom itu memfoto mabanya dan mengirimkan ke mabanya atau menyebarkan lewat TikTok ataupun sosial media lainnya. Kalau bahayanya pasti kita sebagai korban ya, sebagai penyintas pasti merasa trauma dan lagi risih juga kan, karena kan jatuhnya itu seperti kita diteror ya, diteror oleh chat dengan orang yang kita tidak tahu siapa. Kadang tuh pelakunya juga memakai akun anonim gitu, dan lagi itu juga akan mengganggu juga bagi psikologinya korban. Kalau dari P3 sendiri, dari kita mengadakan wadah pendampingan namanya Lekas Pulih, itu bisa diakses di Instagramnya P3 di Pemberdayaan Perempuan UB. Nah, kita mengadakan wadah pendampingan. Jadi bagi teman-teman UB yang
mengalami adanya KBGO itu bisa melaporkan ke P3. Dan lagi selain itu kita juga melakukan pencerdasan online. Kita mengepost di Instagram itu tentang jenis-jenis KBGO dan sebagainya. Dan lagi juga hari Senin ini nanti malam kita juga akan mengadakan diskusi mengenai KBGO saat ospek. Pemirsa, pada The Second International Conference on Innovation and Technology, Dr. Suku Sukunesan menyampaikan bahwa untuk menjadi UMKM yang berdaya saing, UMKM perlu menangkap kebutuhan pengguna dan membangun kecerdasan, kemudian meningkatkan nilai yang pengalaman teknis. So I just want to share the current scenario that we are actually having. I mean, COVID has redefined how we travel, and therefore traveling has sort of actually ceased, or it is sort of actually sort of curtailed in a way that we have got many constraints. And so this redefines the market or how markets engage. So logistics and supply, people going out and buying, all this have actually reflected in a different way. You find that there's a lot of need for logistics and supply, in the sense that in a short term, but also within a state or within a jurisdiction, because of restrictions of travel. And public can't actually go out to actually just browse and buy things as you want. The rise of AI and automation, the amount of AI which is out there in actually helping out or delivering information has changed how customers actually foresee and decide on a selection of a product. Climate change, as Aziz's presentation was all about, with regards to the consumers are making choices with regards to choosing what kind of product they want. The amount of cyber risk which is actually involved, we are hearing about flu bots, to ransomware, to DOS attack, to phishing, to a range of different things. So at a time where we have all these complexities, we also have cyber risk issues, which is actually monumental and increasing by the day. It's not only on a laptop, but also on your mobile, but also on any devices that has got an IP, which is an internet protocol. As long as it has got a SIM, it has got a network property, it is actually open to a cyber risk. And global competition. No longer customers are looking at products only within Malang or within Bali or Jakarta or Indonesia. Customers are willingly and has got the capacity to actually look for products elsewhere, outside the boundaries. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.